Hukuman itu terjadi semenjak saya menghukum diri saya dengan ketidaktahuan, ketidakelingan, ketidaksadaran. Karena dosa pertama kita adalah ketidaksadaran awidya atau kebodohan. Dosa kedua adalah ketika melakukan apa-apa karena terpaksa dan dipaksa. Dosa ketiga karena Anda tidak yakin. Kita ini menderita karena ketidaktahuan. Dan dalam kekosongan ketidaktahuan ini kita diisi kepercayaan dan keyakinan orang lain, entah para penceramah, entah orang-orang di dekat Anda, dan itu yang memprogram Anda dan membuat diri Anda itu menderita, goncang, karena Anda dalam kondisi kehampaan. Ini nanti kita harus ngerti, dan Suruh Nusantara ini saya gagas, jadi nanti ada dua macam bentuk. Yang satu ya memang ini kita mengembangkan tentang berbayar. Berbayar ini maksud kita itu meningkatkan level. Kalau kita saja nguliah nih anak, kita bayar puluhan juta itu gak apa-apa, padahal itu sebenarnya ilmunya orang barat. Kita menaruh anak di tempat-tempat itu kita rela membayar mahal, tapi hasilnya nol. Dan kita sudah punya kedewa guruan, kita punya kadiatmika daerah itu, terus sekolah itu saya kira ada gugon-gugon propaganda bahwa ngilmui gak oleh didol. Ini yang membuat mental kita dikris. Nah, banyak orang-orang yang berspiritual itu mengalami kesalahan mental. Akhirnya bangsa Indonesia itu bangsa spiritual bobrok itu gara-gara mentalnya ngawur. Jer Basuki itu mau beo. Karena yang kita biaya itu sarana dan prasarana. Pergerakan itu butuh ini. Dalam 4 ajaran disebut catur purusa. Dalam ajaran Jawa kuno, 1 arto itu perlu ada. Sandang pangan papan itu Anda harus perlu itu. Kedua kama, pergerakan, birahi, kekuatan, ambisius harus ada. Ya. Setelah itu dharma, Anda juga harus berbuat semestinya kepada kehidupan. Keempat moksa, 4 tingkatan yang harus Anda pilih. Terus jenengan langsung memunggel bahwa arta, kama, dharma ini tidak perlu langsung moksa, tidak mungkin bisa, karena harus melatih 3 ini dalam kehidupan. Itu kasus nyata. Nah, akhirnya banyak guru-guru kita, sesepuh kita itu punah karena tidak diopeni. Mesakin yang mau dirokok itu. Karena dia berjuang untuk mencerdaskan bangsa, dan itu hasil kerusakan pasca Majapahit Lengser. Kita tidak menjadi bangsa yang kaya atau hedon, kita hanya menjadi bangsa yang bermental rendah. Artinya apa? Kemersik, sok suci neng munafik itu. Padahal nyatanya butuh kuwi. Nah, saya akhirnya untuk menyiasat itu saya mengembangkan 2 macam aspek. Nek wong luar negeri sekolah ini kamu harus invest dengan ilmu leluhur Nusantara ini. Karena aku ketika studi di Oxford, Stanford, aku juga bayar mahal itu. Tak rewang-rewangi ada lemah, ada apa-apa. Ya sekarang kalau kamu mau sekolah tentang ilmu Nusantara, ayo ikuti sekolahanku dengan sistemku, nek kamu mau pakai itu. Karena itu caramu untuk menghargai kita. Sudah banyak orang dari Papua saja sudah kamu ambil berapa itu. Terus kamu memainkan peranan di dolar. Mbok akali meneh, wis kene mbok kon gratisan, wis nrimo mbok jupui sik, mbok pateni meneh. Nah, sekarang saya mau merubah mindset ini. Baru untuk orang-orang yang masih belum memiliki kemampuan dan status, saya menghargai. Makanya kalau ada workshop saya di kota-kota besar dengan biaya yang segitu, terus Anda bilang bahwa itu mahal dan lain sebagainya, mending Anda jujur saja bilang, kita pasti memberi kompensasi. Karena zamannya beda. Ketika saya itu berguru neng alas, neng kali, neng desa, gak bayar gak apa-apa, karena bayarannya adalah kesulitan medannya. Tapi nek saiki butuh sarana prasarana, yo sewa gedung, karena sudah terlanjur liberalis kapitalistik. Kita mau gak mau kena sistem itu. Nah, kita tidak mau berjuang dengan Arto dan Jer Basuki Mobio untuk gali kawruh. Jangan harap Anda maju sebagai bangsa Indonesia, jangan harap begitu. Karena Anda akan merasa diri Anda itu miskin terus. Padahal maksudnya suwung ing pamrih itu berarti mental yang harus ditangani. Nek jenengan ki duit neng dompet itu tidak masalah, nek duit neng jero utek ini jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Itu yang diilusi. Akhirnya sering digunakan oleh orang-orang spiritualis yang karbitan itu menggunakan ngilmu kok didol-dol, itu ketidakmampuan dia sebenarnya. Kita tidak menjual, tapi hargai apa yang ada. Sebagaimana jagat raya itu butuh pergerakan ini, sistem dari akumulasi pergerakan kemanusiaan. Jenengan harus sedekah nek ra duit terus piye? Terus dia ngomong, "Wah, aku mau sedekah." Lu ra duit terus sedekah. Mau berdharma, nek gak nyampatin dharma. Nek kita kembangkan kompetensi ini.
Karena tidak setiap orang itu kon dadi kaya Mas Tunjung pertapa, kaya ora. Jadi dharma spiritualnya dia yo pembisnis, yo satrio, yo duwe jabatan ning tentara, ning polisi, tapi batinnya tetap jernih karena dia tahu lakune urip. Ora kok dadi kaya aku kabeh yo melarat donya iki. Indonesia melarat kabeh wong pengen semedi kabeh lumuh itu jenenge. Nah ini mindset harus kita rubah sejak dini. Karena kita ngomong soal huruf, itu mindset. Jadi nanti disuruh satu ada yang berbayar itu memang untuk kota dan saya mengembangkan untuk internasional. Jadi kalau ada bule-bule nanti di Bali atau di sini lau ini kalau dia mau sekolah di sini, you harus invest. Karena aku golek ilmu ini leluhurku itu kudu dihargai. Sebagaimana kamu tidak pernah menghargai saya telah mempropaganda merusak candi-candi saya. Sekarang bayar saya mau merestorasi candi saya. Dan kamu harus paham bahwa Nusantara itu adalah ekosistem untuk peradabanmu, karena kamu bisa bikin nuklir, kamu bisa bikin negara kincir, terserah. Yang penting kamu harus kembali memberi insentif kepada kita. Baru nanti saya akan mengembangkan yang dharma seperti ini. Dan dharma itu berlatih. Maksudnya jenengan di sini berlatih. Ya wis tiketnya itu ya kendaraan dan niat Anda sendiri, terus Anda tumbas jajan di sini. Itu sesarine, sumangga itu ukurannya sampean. Terus tekok masih bayar pura, gratis. Jadi sampean tekok kene poso. Anda tidak pesen makanan, gak bayar. Tapi nek rumangsa gak iso poso bayar karena posomu mbok ganti nganggo arto. Nanti sing poso ben ganti artone, karena artone bermanfaat untuk karyawan, untuk perkembangan kafe, karena itu ada roda dan ini sistem. Nah jenengan menolak ini masih berada di pemahaman yang konyol, Anda akan menjadi melarat selama sulit. Dan bangsa Indonesia itu bukan mendidik menjadi mental yang melarat. Spirit tidak pernah mendidik menjadi orang yang melarat. Jangan salah paham. Kata melarat atau sufi itu mengikis mental yang kotor. Bukan berarti kita tidak butuh materi, begitu. Tapi kamu bisa menciptakan situasi senang dan gembira. Tidak harus terikat oleh materi. Tapi saya ngomong soal kecerdasan bahwa materi itu dibutuhkan untuk setiap sistem pergerakan. Sebagaimana kita butuh sandang, pangan, papan. Dan peradaban akan terbangun di sini. Tapi nek urusannya sampai kok mbok kaitne wah mare duit, mare apa ke? Duit bondo dunya brono iku kudu disingkirne, mare ngruwetke kuwi pikiranmu sing ruwet karena aspek mentalmu yang bermasalah. Bukan masalah di uang atau artone. Latihannya disingkur itu dikikis mentalnya, bukan dibuang duitnya. Akhirnya diwakafne. Melarat kan kita akhirnya. Tapi konyol, untuk membeli sesuatu yang diiming-imingkan engko ning surga, engko ning iki dibayar larang itu. Padahal tidak kasunyatan. Atau urung nyoto itu ya, gak ngerti itu. Tapi wis wani invest, ya kapusan baru gue. Dosa kok itu, leluhur tidak mengendaki. Ya seharusnya niatmu adalah suci. Ya, aja. Niatmu adalah suci. Seharusnya kamu tidak ketipu dong, tapi kok nyatanya ketipu. Itu salah satunya saya harus mensounding itu. Jadi jangan bermental miskin. Nek kamu melakukan teknik miskin, teknik pemfakiran diri, monggo. Itu sebagaimana kamu berlatih untuk ngeruat mental. Tapi lihat struktur fenomena tubuh dan tragedi dalam hidupmu. Kalau selamanya Anda masih menyimpan mental miskin, itu yang jadi masalah. Karena Anda tidak lagi kompeten dengan kecerdasan Anda untuk terus melanjutkan perubahan, untuk mengikuti ritme perjalanan urip. Nah, kita ini diturunkan ke bumi itu untuk anetepin laku. Laku ini jadi adab untuk membangun peradaban. Selesai transfer file peradaban kepada generasi penerus. Sak ngilmune, sak tata carane, sak pola pikirnya, sak kesadarane. Ketika kamu gagal, peradaban ini akan dikris. Terus kamu lahir ke sana. Terus sekarang ini misalnya kamu turun lagi ke sini menjadi Libya seperti Yaman, mati kamu. Terus kamu hanya menyalahkan Tuhan. Kenapa aku bernasib lahir di sini? Karmamu itu karena kamu tidak waspada. Karena kamu tidak estafet terhadap generasimu. Kamu egois, mentang-mentang anak uripku sepisan bagi aku ning surga. Padahal kamu akan dilahirkan di anak cucumu lagi. Dan itu membawa darahmu. Nah, ubah mindset ini. Kita invest sejak dini. Invest kekayaan ilmu, invest pemahaman, invest kesadaran untuk generasi di masa mendatang.
Dan kita mencipta peradaban, kita mulai sekarang mencipta bumi kita agar lebih lestari. Karena ini surga yang harusnya kita jaga. Ribuan tahun yang lalu, bahkan miliaran tahun yang lalu, para awitara yang turun dari Sang Yang Wenang, dari Jonggring Saloka itu sudah menjaga peradaban ini. Kenapa kita tidak mau memilih itu? Nah itu kira itu nanti kalau untuk acara yang memang untuk ya tidak pakai sesari dan saya ini saya luangkan waktu. Jadi saya sendiri juga manusia, terkadang jadwal saya padat, saya tidak mengurusi HP atau apa. Saya hanya mengabarkan kebetulan apa yang saya saksikan. Bukan berarti saya adalah guru Anda. Saya tidak mungkin memuridkan Anda semua, gak telaten aku. Sisi gak telaten. Tapi kalau Anda bisa menyerap dari apa yang saya katakan, itu adalah perjalanan saya sebagaimana Anda pernah dan Anda akan punya perjalanan yang seperti saya. Ambil itu semua. Kira-kira begitu. Ya? Jadi tetap untuk nanti yang nggak bisa ikut berbayar, ikut aja yang seperti ini. Kita pasti luangkan waktu. Kita nanti juga ada bakti, karena Yayasan Suruh Nusantara itu bekerja di Jakarta sama Mas Roy dan beberapa orang. Dan itu bukan saya, ya. Mereka sendiri yang bilang aku jadikan kontributor, aku jadikan cabang. Kowe dewi loh ya, bukan karena aku ya. Dan nanti ya karena dia mensondingkan ada Mbah Tunjung Official itu ada dana. Kalau ada donasi masuk dari teman-teman kita yang Chinese, orang-orang yang kaya itu pasti kita akan kembalikan untuk pergerakan Nusantara. Ini yang saya lakukan sejak dini. Dan setelah itu wes aku mungkur pensiun. Anda sendiri harus melakukan itu. Oke, itu kira-kiranya. Jadi selalu beri info, mending Anda ngendiko daripada Anda gengsi dan sungkan. Itu ngendiko. Jadi kayak kemarin ada di Surabaya, wah itu ono sing melu acara itu cuma bayarnya separuh dan dia tidur di pinggir jalan. Tidur di pinggir jalan, tapi dia ngomong ke kita. Jadi uang ini saja saya tabung ini, saya ini tukang ngarit atau apa. Ini impresif ini orang ini. Berarti dia rela membayar, ya, membayar ingin ikut kawruh itu bukan karena uang. Dia membayar dengan mentalnya yang tidak gengsian. Justru uangnya jo rewu pekewuh lah, ngomong aja. Uang Jawa itu kan rewu pekewuh. Ya kalau nggak suguh ya, kalau nggak kupuh ya suguh itu boleh. Tapi nek rewu pekewuh terus-terusan ini yang membuat Anda hancur. Nah seringkali orang-orang di sekeliling kita itu tidak mendidik orang. Makanya bawa aku neng kafe seperti ini, setiap hari aku kesini sama istri saya, yo bayar. Bawa si dia kafe ngomong sungkan karena aku, mas gak usah bayar, tetap tak bayar karena itu mental saya. Karena saya tahu di sini butuh sistem untuk berjalan. Tapi seringkali kita membunuh orang kita lagi bisnis gratis atau bro, gratis pembunuhan massal sejak dini itu. Pembunuhan massal, jangan lakukan itu Anda tidak menghargai kehidupan. Sebagaimana mereka itu sedang berjuang untuk hidup. Jangan taruh mental seperti itu. Oke? Itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus digini. Semoga gagasan saya itu Anda selamat. Kira-kira gitu, dicukupi baik diskusinya. Nanti kita nyambung lagi. Semua sudah saya tuangkan. Tinggal nanti praktek-prakteknya. Semoga tempat ini bisa kita gunakan untuk rutinan ya. Jadi nanti Kopi Koi ini juga sebagai sekretariat Nusantara, Suruh Nusantara. Kita melu ngopeni. Anda kesini ngopi, Anda kesini bayar, berarti Anda turut invest terhadap generasi kita yang tidak kehilangan keilmuan. Dan Anda bisa invest di tempat lain, di mana ada guru yang mengajarkan atau memberi sounding seperti saya. Karena tujuannya sama, saya rasa. Karena itu bukti cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bumi, cinta terhadap sedulur papat. Karena ini kalau kita alami dan kita dalami ini sangat mengasihkan. Kita ini seperti mengalami perjalanan terus menerus. Anda bisa mengalami makan soto, saya bisa bertatapan dengan Anda, saya bisa mengenal istri saya ketika kuliah saya. Ini pengalaman yang luar biasa. Jangan biarkan pengalaman-pengalaman ini akan habis. Nitis, gitu, nitis ngetes mati nitis terus ngino terus saya. Itu lebih stabil daripada kok naik jenengan langsung mukso itu gak penak rasanya. Jadi jenengan bisa kangen-kangenan dengan apa? Lu nek jenengan masuk surga terus rasanya begitu saja kan flat itu. Ngono tok rasane masa adus ning jero susu, ning jero madu gitu terus wah flat rasane gitu. Jadi kadang itu ya harus galau, ya harus kesandung, kroso kena eri dan lain sebagainya, demek telek dan lain sebagainya. Itu enggak masalah itu utuh, itu holistik, itu pengalamannya. Justru berbahaya ketika manusia itu berada di kedamaian yang disebut flat. Makanya nek wong sing flat urip wis damai itu sebenarnya nyapa urip mati aja kan itu mission accomplished. Misinya sudah selesai. Itu yang harus dirubah di dalam paradigma kita gitu ya. Jadi orang sahudi karma,
ya, tidak usah takut ya hukuman-hukuman yang belum Anda ketahui, tapi Anda sadar bahwa hukuman itu terjadi semenjak saya menghukum diri saya dengan ketidaktahuan, ketidakelingan, ketidaksadaran. Karena dosa pertama kita adalah ketidaksadaran awidya atau kebodohan. Dosa kedua adalah ketika melakukan apa-apa karena terpaksa dan dipaksa. Dosa ketiga karena Anda tidak yakin, tidak madep-mantep terhadap perjalanan hidup Anda sendiri. Itu 3 dosa yang akan berdampak kepada kita. Itu kira-kiranya karena api yang membakar Anda adalah kemerungsungnya pikir dan emosi Anda yang tidak stabil. Itu api yang jelas membakar Anda setiap hari. Dan Anda pilih menggunakan itu untuk menghukum diri Anda terus-menerus. Sekarang ganti modenya. Modenya diganti. Cara mengganti mode kontrol, meditasi. Kontrol pemahaman. Kita ini menderita karena ketidaktahuan. Dan dalam kekosongan ketidaktahuan ini kita diisi kepercayaan dan keyakinan orang lain, entah para penceramah, entah orang-orang di dekat Anda, dan itu yang memprogram Anda dan membuat diri Anda itu menderita, goncang, karena Anda dalam kondisi kehampaan. Maka ketika Anda sudah mulai meneliti dan masuk ke dalam, mulai memperhatikan apapun saja, maka Anda manunggal, karena aspek sedulur papat ini akan memperkerjakan tubuh Anda dalam kemampuan maksimalnya. Akhirnya Anda terkoneksi dengan sistem solar plexus, solar system jagat raya. Nah, wong Jawa ki iso ayam ki jelimet lho lakune gitu. Jadi nek wae padang bulan, wae ya semedi nyumet dupa iki kan laku itu. Ya sekarang kan gak telaten. Gak telaten niteni ya. Jangan salahkan kalau urip kok kan ke merungsung karena tidak tirakat dan wirada. Tirakat itu aspek untuk mengamati sesuatu secara total, terus menerus, konstan dan konsisten. Sebagaimana jari jenengan ibadah itu tidak bisa dipisah. Iya menurut saya. Karena itu adalah kebutuhan Anda untuk menyatu. Dengan mengamati Anda menyatu. Tapi ketika Anda tidak mengamati Anda, karena sesuatu yang ada karena Anda memperhatikannya. Kalau tidak memberi perhatian, tidak ada. Jadi nek wis saiki gak kelingan mantan pacarmu ya gak ada dia. Wis lali aku sih. Tapi nek Anda memperhatikan dalam pikiran ya enak terus, gentayangan terus. Dan sekarang perhatikan sang sumber penciptaan atau Tuhan, biar dia berada di dalam diri Anda terus. Itu kira-kira nih, maka darani eling langas podo. Kira-kira itu Mbak Saila, saya kembalikan ke jenengan nanti untuk jadwal-jadwalnya yang lain. Silahkan nanti diinfo ke beliau ya. Kira-kira itu mohon saling mendukung. Seluruh Nusantara itu bukan milik saya, tapi milik kalian semua, jenengan semua. Sebagaimana Anda peduli, saya hanya membangunkan, setelah itu Anda jalankan saja sendiri. Dimanapun Anda